Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita mulai lagi kajian kita surat Al-Kahfi. Sebelum kita mulai, marilah kita mulai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada hadirin jamaah pengajian sekalian. Sambil menunggu Ustadz kita, Ustadz Hasan, mungkin saya mau share screen menyampaikan kajian yang pekan lalu. Jadi yang kemarin itu Ustadz Hasan menjelaskan surat Al-Kahfi ayat 54 sampai dengan ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Wa artinya dan walaqad dan sungguh-sungguh sarrafna kami telah mengulang-ulangi di dalam Al-Qur'an itu suatu contoh kisah bagi seluruh umat manusia. Ya, jadi maksudnya sudah dijelaskan berulang kali kisah-kisah tentang kehidupan manusia di Al-Quran, dan tetapi ini pernyataan dari Allah, firman Allah, wa kanal insanu, dan sesungguhnya manusia itu aksaro, sebagian besar ya, mayoritas itu syai'in jadala, sesuatu yang membantah. Di sini Allah menggunakan tambahan kata syai'in. Sebetulnya bisa saja langsung wa kanal insanu aksaro jadala. Sebagian besar manusia itu karakternya suka membantah. Diberitahu kebenaran suka membantah. Tapi ini ditambah dengan syai'un. Maksudnya manusia itu sesuatu. Dulu manusia bermula dari sesuatu nutfah, kemudian menjadi sesuatu makhluk manusia, tapi tetap suka membantah. Itu adalah karakter manusia. Sebagian besar manusia itu sifatnya suka membantah, gitu, nggak mau menerima kebenaran. Kemudian di surat 55-nya, wa ma mana'an nasa ayyuminu idja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul azabu qubula. Dan Allah berfirman, apakah yang membuat para manusia itu, di sini Allah tidak menjelaskan apa penyebabnya, tapi Allah berfirman, apakah yang membuat para manusia itu menghalangi mereka untuk beriman ketika telah datang kepada manusia itu suatu petunjuk dan mereka tidak mau beristighfar kepada Tuhan mereka. Jadi ini gandingannya orang yang beriman itu harus istighfar. Nah mereka itu apalagi istighfar, beriman juga nggak mau. Bahkan mereka itu orang kafir Quraisy itu menantang, illa antatiyahum sunnatul awwalin. Ya, tunggu aja nanti kita mau lihat ada nggak azab Allah yang seperti Allah turunkan kepada kaum sebelumnya, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Musa. Dan atau yatiyahumul azabu qubula, atau azab-azab yang telah turun pada masa lalu. Jadi mereka orang kafir itu menantang, tidak mau beriman, tidak mau istighfar, mereka nantangin, menunggu datangnya azab. Kemudian ayat 56-nya Ustaz menjelaskan, wa ma nursilul mursalina illa
mubasyirina wa munzirin. Dan sesungguhnya Allah mengirim utusannya, Rasul itu hanyalah untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman mendapatkan surga, wa munzirin, dan memberikan kabar peringatan orang yang melanggar perintah Allah akan mendapatkan balasan neraka. Itu. Kemudian disebutkan di sini Allah wa yujadilul ladzina kafaru bil batil. Dan orang-orang kafir itu membantah kebenaran bil batil dengan cara yang batil, tanpa ilmu, tanpa dasar ilmu pengetahuan. Yudhidu bil haqqo, dan mereka ingin agar yang hak itu lenyap, tenggelam. Mata khuzu ayati wa ma unziru huzwa. Dan mereka menjadikan ayat-ayat Allah itu, ayat Allah maksudnya, dan apa-apa yang Allah peringatkan itu sebagai bahan olok-olokan. Jadi udah mereka menantang, tidak mau beriman, tidak mau istighfar, ya, menentang adanya azab, dan mereka juga mengolok-olokkan ayat Allah, mengolok-olokkan Al-Quran, mengolok-olokkan ajaran Islam, dan seterusnya. Nah, karakter seperti itu disebutkan adalah karakter orang zalim. Bahkan paling zalim di dunia. Waman azlamu mimman zukira bi ayati rabbih wa aradu anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Dan siapakah manusia yang lebih zalim daripada mereka itu yang diberikan peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya, maka mereka berpaling dari ayat Tuhannya itu. Anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Dan mereka itu melupakan apa-apa perbuatan yang telah mereka kerjakan. Inna, sesungguhnya ja'alna, Allah telah menjadikan ala kulubim akinatan, menjadi menutup, mengunci hati mereka itu, karena mereka yang menantang azab Allah, membuat olok-olok kepada ayat-ayat Allah dan ajaran Islam, maka Allah mengunci hati-hati mereka sehingga mereka tidak dapat memahami ajaran Islam. Wa fi azanihim, dan di dalam telinga mereka Allah sumbat. Jadi nggak bisa lagi mendengar ayat Allah. Mungkin mereka mendengar, tapi mereka tidak mendengar dan memahami arti ayat Allah. Wa in tad'uhum, dan kalau engkau panggil yang Muhammad mereka itu kepada kebenaran, kepada huda, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan lagi hidayah itu selama-lamanya. Jadi karena mereka sudah dikunci hati dan telinga mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah berfirman juga ayat 58, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Rabb kamu itu Al-Ghafur. Ghafur ini punya dua makna. Pertama, Allah menutupi kesalahan-kesalahan dosa-dosa orang yang beriman. Yang kedua, Allah menghalangi dampak buruk dari kesalahan manusia itu. Karena setiap perbuatan pasti ada dampaknya. Kalau kita berbuat kejahatan, maka ada dampaknya. Nah, Allah itu bersifat Al-Ghafur. Ini dari kata al-mikfar, yaitu topi baja. Pada ketika orang perang kan pakai topi baja. Topi baja itu menutupi yang pakai dan menghalangi seluruh musuh daripada yang pakai itu. Jadi Al-Ghafur itu, sifat Allah itu melindungi kesalahan-kesalahan kita, dan Allah menghalangi daripada dampak kesalahan kita itu. Dan Allah juga Ar-Rahmah, mempunyai kasih sayang kepada manusia. La yu'akhizuhum bima kasabu la jalalahumul azab. Kalau Allah mau menghendaki, bisa saja Allah mengajak mereka, mensegerakan azab mereka. Balahum ma'id. Akan tetapi mereka itu ada waktunya nanti. La yajidu min dunihi mau'ilah. Kenapa dia ditunda? Untuk memberikan kesempatan agar orang-orang itu bertaubat pada Allah SWT. Tapi kalau sudah tiba waktunya mereka nggak tobat juga,
ya sudah, mereka tidak mendapat lagi pertolongan kecuali dari Allah SWT. Dan kemarin terakhir ayatnya 50, ayat 59, wa tilkal qura, itulah demikianlah banyak penduduk negeri akhlaknahum yang Allah binasakan, bukan karena Allah zalim, tetapi karena mereka sendiri yang zalim, lamma zalamu, karena mereka sendiri yang zalim. Wa ja'alna, dan Allah menjadikan limah likihim, bagi mereka penundaan mau'idah, jadi ditunda sampai nanti hari kiamat untuk memberi kesempatan agar orang kafir itu mau bertobat kepada Allah SWT. Demikian kilasan yang kemarin. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Hasan untuk melanjutkan kajian soal kafi. Kalau nggak salah akan dijelaskan tentang kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khadir. Terima kasih Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para jamaah taklim malam Kamis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita bisa kembali lagi berkumpul bersama-sama dengan taklim surat Al-Kahfi dengan kitab Sofatul Tafasir li ahli Syekh Ali As-Sabuni. Mudah-mudahan keluarga kita, harta kita, semua kita selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Istri kita menjadi istri yang soleha, kita menjadi suami-suami yang soleh. Rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahagia dunia dan akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan dan dicurahkan atas penghulu kita, pemungkas Nabi dan Rasul, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dengan singkat saja, mari kita mulai melanjutkan kajian kita tafsir surat Al-Kahfi dimulai dari ayat 60 dan selanjutnya. Baik, terlebih dahulu saya bacakan sebagaimana biasa, saya bacakan ayatnya atau satu ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa kalimullah berkata kepada pembantunya, pada pemuda, itu pembantunya atau muridnya, kami atau aku tidak akan meninggalkan atau terus aku berjalan sampai aku bertemu kepada dua pertemuan laut, atau aku terus berjalan sampai bertahun-tahun. Itu terjemahan secara ringkasnya seperti itu. Kemudian menurut tafsirnya, yaitu bahwa ini dikatakan oleh Syekh Al-Sabuni, hadhihi al-qissatul salisa
fi hazi suratul karimah. Ini adalah kisah yang ketiga. Jadi cerita yang ketiga di dalam surat yang mulia ini, ya dalam surat Al-Kahfi. Cerita yang ketiga itu tentunya kita sudah hafal. Yang cerita pertama, kisah yang pertama itu adalah kisah Ashabul Kahfi. Itu sendiri yang dimana surat ini dinamakan surat Al-Kahfi. Kemudian kisah yang kedua, cerita yang kedua adalah Sahibul Jannatain, yaitu orang memiliki dua kebun. Kemudian cerita yang ketiga inilah yaitu kisah pertemuan Musa alaihissalam kepada Khidir. Nah, nanti kita akan jelaskan tentunya sekarang secara tafsir As-Sobuni saja, secara ringkas nanti kita jelaskan lebih rinci lagi. Siapa itu sebenarnya Musa, kemudian siapa juga Khidir itu, dan juga tadi pemuda yang disebut itu siapa. Gitu ya. Jadi sekarang kita menurut tafsiran Syekh Al-Sobuni saja, ya bahwa di sini ingat artinya tafsirannya itu, ingatlah ketika Nabi Musa berkata, Musa Al-Kalim atau Kalimullah, berarti di sini kalau pendapat Syekh Al-Sobuni mengikuti pendapat bahwa Musa yang di sini yang disebut ini adalah Musa bin Imran, itu yang Musa juga dan sebagai nabi dan juga sebagai rasul. Sebab nanti ada 3 pendapat ini tentang Musa ini siapa. Begitu juga dia berkata kepada pemuda, patah itu secara lugawi adalah pemuda. Tapi di terjemahannya itu disebut di situ berkata kepada pembantunya. Nah, pembantunya. Mungkin saya langsung saja saya tafsirkan di sini kalau ini pembantu. Kemudian tadi saya katakan fata ya orang yang sedikit walaupun yang nggak begitu ngerti bahasa Arab udah tahu lah kalau artinya fata itu artinya pemuda, pembantu. Kemudian ada yang mengatakan muridnya. Nah, seperti ini juga bisa juga 3 pendapat ini kita gabung jadi satu. Atau kesimpulannya Musa itu dia berjalan ada yang ada bersama orang ini, ada orang yang mengikuti dia, bersama dia yang mengawaninya. Adapun kata-kata pemuda yang biasanya dia kalau di sini dikatakan pembantu biasanya juga masih muda. Kalau udah tua nggak bisa menjadi pembantu, malah kita nolongin pembantu. Makanya dulu ada pembantu umurnya sudah 50 tahun perempuan. Dan ntar sakit-sakit kamu bukannya dia membantuin kita yang bantuin dia. Nah, jadi kata-kata pembantu itu bisa juga jadi kita simpulkan bahwa memang pembantu itu pemuda gitu. Di situ patah pemuda. Kemudian ada yang mengatakan muridnya. Ya, bisa juga murid itu dia umumnya murid itu khadam, membantu sama gurunya. Gitu. Dikatakan murid, jadi semua sekaligus kita bisa gabungkan itu. Murid yang masih muda dan membantu gurunya. Nah, itu. Jadi 3-3-nya bisa kita dapati. Atau yang sebagaimana biasa yang saya katakan bahwa kalau ada pendapat berbeda begini, kesimpulannya saja apa? Ya Nabi Musa bahwa dia ada yang mengikutinya bersama dia, gitu saja. Adapun ada bilang pembantu, ada yang bilangkan pemuda, ada yang bilang muridnya, ya sama saja artinya kan mengikuti dia gitu. Nah, si pemuda ini atau pembantunya atau muridnya itu bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Kemudian Musa berkata, terus aku akan berjalan sampai aku bertemu kepada 2 pertemuan laut, yaitu Laut Persia dan Laut Romawi. Di situ di Laut Persia di bagian timur, arah timur, kemudian Laut Romawi bagian baratnya, di pertemuannya di situ. Au amdia hukuba, atau aku berjalan bertahun-tahun. Jadi hukuba itu artinya bertahun-tahun. Nah, ini juga ada beberapa pendapat ya. Pendapat hukuba itu ada yang mengartikan hukuba itu 1 tahun, ada 70 tahun, ada 80 tahun. Nah, di sini diartikan berapa? Dikatakan bertahun-tahun. Nah, itu berarti kesimpulannya. Nah, itu udah bagus. Ya, ambil kesimpulannya saja sudah. Ada yang bilang 1 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sudah bertahun-tahun.
cakep gitu udah tafsirannya ini diambil kesimpulan gitu. Jadi kita nggak perlu permasalahkan yang mana yang benar yang mana salah, semuanya benar maka diambil kesimpulan iya bertahun-tahun. Ya, yes. Jangan kita mengurangi daripada 1 tahun saja. Kalau kurang dari 1 berarti itu salah. Karena pendapat yang paling sedikit ada 1 tahun, kemudian 70 tahun, ada 80 tahun. Maka disimpulkan ya sudah bertahun-tahun. Ya, aku berjalan terus sampai aku bertemu 2 pertemuan laut atau aku berjalan bertahun-tahun ya, sampai aku ketemu pertemuan 2 laut itu. Nah, kenapa itu? Barangkali saya dahulukan ceritanya. Kenapa dia mau ketemu di laut situ? Ya di pertemuan karena Nabi Musa sudah diisyaratkan sebelumnya tentunya dengan wahyu. Ya kalau yang mengatakan bahwa Musa ini adalah nabi dan juga rasul yang mendapat wahyu bahwa dia akan dijumpai kepada seorang yang soleh. Ya. Itu juga berbeda pendapat nanti Khidir itu siapa, nabi apa rasul apa orang biasa. Ya. Akan dijumpai di situ orang yang soleh, bahwa di mana tempatnya adalah tempatnya di dekat di pertemuan 2 laut tersebut. Nah, di situ. Dan juga bahkan di situ juga sebelumnya diperintahkan Nabi Musa yang kita yang ikut pendapat ini adalah yang Imam Sobuni ya Al-Sobuni ini bahwa Nabi Musa bin Ibrahim yaitu bahwa dia diberitahukan bahwa kamu harus membawa perbekalan ikan ya. Masalah hikmahnya itu kenapa ikan itu Allah yang tahu sajalah. Ya, Allah tidak menjelaskan kenapa ikan gitu. Ya, jadi nanti di situ di mana ada cerita berikutnya kan ikannya kan kelupaan nggak dibawa, maka di tempat itulah, di tempat ikan itu hilanglah, ya disitulah kamu akan berjumpa dengan hamba kami yang soleh, yang maksudnya adalah kita yakini udah jumhur ulama itu yaitu Khidir itu adalah seorang nabi, jadi kita katakanlah bertemu akan kepada Nabi Khidir. Nah kemudian falamma balagha majma'a bainahuma nasiyahu tahuma. Ya, tatkala keduanya itu sampai kepada pertemuan 2 laut itu dia keduanya lupa. Nah, di nasiyahu tahuma lupa terhadap ikannya. Nah, ikannya. Nah, di sini juga perlu kita ketahui ini sedang ayatnya itu dikatakan hutahuma lupa bainahuma, jadi keduanya itu lupa nasia 2 orang, padahal yang lupa itu adalah si pembantunya, si muridnya, si pemuda itu karena dititipkan kepada pemuda yang suruh bawa, tetapi redaksinya itu dikatakan keduanya. Ini juga menunjukkan memang artinya hanya sekedar memberitahu bahwa manusia ya sifatnya lupa, walaupun Nabi juga ada sifat lupanya ya seperti itu. Yang lupa ya sebetulnya adalah siapa? Yang lupa pembantunya, bukannya Nabi Musa, karena ikan itu dititipkan kepada pembantunya itu atau kepada muridnya itu. Dia lupa itu. Maka sampai di pertemuan 2 laut itu Nasia lupa siapa? Yusha yang lupa ya. Lupa memberitahukan kepada Musa masalah ikannya itu, yang mana ikannya itu pernah dia lihat, dia saksikan waktu ketika dia berhenti di pertemuan 2 laut itu, ya di sebelahnya itu, tentunya bukan persis di tempat pertemuan 2 laut itu, dia duduknya berarti di sebelahnya itu. Ya kita nggak tahulah jaraknya seapa, yang jelas ya dekat situ. Ya kemudian dia lihat itu ikannya itu adalah loncat ke laut gitu loh, loncat ke laut. Dan jalannya juga dengan cara yang aneh gitu ya, dengan cara yang aneh itu ikan itu kan ikannya ikan matang. Ada yang mengatakan ikan asin, ada yang mengatakan ikan asin. Itu juga jangan jangan kita masalahkan ikan asin apa ikannya ikan bandeng apa ikan cuek ikan apa, yang jelas ikan asin. Itu kalau tafsir Sobuni ini nanti kita lihat di sini tafsirannya, yang dilihat itu masalah yang ajib yang aneh ya kan.
diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala uhiya, jadi ruwiya annallaha ta'ala uhiya ila Musa an ya'khuzahu ma'ahu hutan wa yaj'aluhu fi niktalin fa haitsuma faqadal hut fa hunaka rajul asoleh. Nah itu. Jadi diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mewahyukan kepada Nabi Musa supaya dia pergi itu membawa ikan yang ditaruh di tempat ya. Ya kalau sekarang mungkin kalau kita apa sih ya tempat ikan kalau kita berpergian ya macam-macam lah. Pokoknya tempat ikan saja kesimpulannya gitu saja. Ya. Ya kalau mungkin ada orang bawanya dirantang atau hanya dibungkus ya kan atau di kantong plastik kan begitu. Gitu. Ya. Di sini di tempat ikan di kantong dikatakan di kantong. Ya. Mungkin dulu belum ada apa seperti begini ya kali ya seperti begini kan temuk begini yang kita biasa naruh di rantang apa belum ada ya. Jadi katakan di kantong ya. Maka di mana kamu kehilangan ikan, nah disitulah kamu akan berjumpa ditafsirkan oleh Syekh Al-Sobuni ar-rajulus soleh. Jadi itu orang yang soleh saja dikatakan seperti itu. Fatakhoza sabilahu fil bahri saroba. Kemudian ikan itu mengambil jalannya ya. Menempuh jalannya sendiri ya, mengambil jalannya dia loncat ikan itu loncat ke laut. Ikannya hidup lagi saat ikannya hidup lagi berarti? Iya hidup lagi. Nah hidup lagi juga nih. Kalau di sini nggak ada tafsirannya dok ya. Jadi udah karena dokter tanya kenapa jadi emang ini nggak ada nggak. Kalau menurut ini saja nih kisahnya nih kagak jelas ini kalau menurut tafsir ini saja. Saya juga kagak baca gitu. Waduh ini saya nggak paham ini Musanya juga Musa siapa, Khidir siapa, kemudian ikan itu gimana. Jadi ternyata memang di tafsiran lain saya temukan bahwa itu di situ ada itu dok, ada apa namanya ada percikan air, ada mata air. Jadi ikan itu kena percikan mata air. Begitu kena itu air itu disebut namanya maul hayat. Jadi air kehidupan. Ya, air kehidupan. Jadi apa barang yang mati kalau kena air itu hidup. Gitu. Jadi ikan itu di situ ikannya kalau di apa namanya tafsir ini apa namanya Ali Sobuni bahwa ikan itu karena kanal hutu masywian. Ikan itu ikan dipanggang. Dipanggang ikannya. Udah mati. Ya masywian itu udah dipanggang, berarti udah mati. Kemudian taruhnya di kantong gitu. Ceritanya begitu. Nah, kemudian ikan itu karena kena air percikan air itu hidup. Kemudian loncat ke laut ya, loncat ke laut. Kemudian laut itu jadi apa namanya pasorohut ikan itu seakan-akan seperti apa namanya batu di gunung itu menyembul begitu. Jadi kesimpulannya bahwa begitu dia masuk ke laut, laut itu jadi setiap tidak ada ikan, bahkan di hadis Nabi itu tidak pernah terjadi seperti ini ya. Jadi ada hadisnya di dalam tafsir lain itu bahwa semua air yang tersentuh dengan ikan itu langsung mengering. Langsung mengering. Seperti dulu kita cerita Nabi Musa membelah laut merah. Begitu dibelah kan belah dua tuh. Kemudian Nabi Musa kan jalan. Laut itu mengering, mengeras. Ada yang mengatakan seperti batu es, tapi nggak cair dia. Seperti membatu begitu. Jadi begitu ikan masuk ke dalam laut itu, maka ya ikan itu ya apa namanya laut itu langsung mengeras air itu. Jadi merupakan terowongan. Kalau kuat jadi jalan begitu, ya semua yang tersentuh dengan dia itu terus saja begitu. Apa namanya bolong kayak terowongan, kemudian airnya itu mengeras. Airnya itu mengeras ya. Kemudian apa namanya disebutkan pasorokat katok alaihi wajama dal ma'u haulahu. Kemudian air itu jadi kering ya di sekitar ikan itu. Wa kana dzalika ayatan min ayatillah al-bahira. Itu adalah salah satu itu ayat-ayat Allah atau mukjizat, salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala al-bahira li Musa alaihissalam. Jadi apa namanya tanda mukjizat kepada salah satu mukjizat yang begitu luar biasa terhadap Nabi Musa alaihissalam.
Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Maka tatkala dia sudah melampaui liwat dari dari tadi tempat perhentian dia, dia udah jalan, udah capek, qala li fatahu atina ghada'ana. Bawa kemari makanan kita. Nah, ini juga kalau kata goda biasanya makan siang. Di situ disebut apa? Berkata pemudanya, makanan kita saja, ya sudah, makan kita saja. Tapi kalau secara spesifik, goda itu makan siang hari. Kalau asya berarti makan malam. Jadi berarti di sini ada pada siang hari. Pada siang hari Nabi Musa itu. Ya, karena ada kata-kata goda di situ, walaupun disebut kata makan, supaya tidak jadi siang apa malam, ya sudah disebut goda itu udah disebut kata makan saja. Tapi ada bahasa Arab itu kalau goda makan siang, kalau malam asya. Kalau malam itu adalah asya. Dia berkata pada pemudanya, yaitu sudahnya dia sampai di situ berkata kepada pemuda pembantunya itu, bawa ke sini makanan kita, yaitu ketika dia sudah bertemu di di dua pertemuan laut itu. Kemudian ditafsirkan oleh Syekh Al-Sobuni, falamma qata'a dzalikal makan wa huwa maj'al bahraini alladzi ja'ala mau'idan lil mulaqat qala Musa li fatahu a'tina ta'amal goda. Itu setelahnya dia melalui tempat tersebut, yaitu di mana sudah sampai kepada tempat perjanjian dia untuk bertemu, berkata Musa kepada pemuda itu, bawa kemarin makanan siang itu, makanan itu. Laqad lakina min safarina nasoba. Karena sungguh kita ini sudah jalanan jauh ini sudah membuat kita letih. Ya, perjalanan kita ini sudah meletihkan kita karena perjalanan kita yang jauh ini. Artinya kita sudah dalam perjalanan ini udah anak wa ta'ab, ya, letih dan capek. Anak wa ta'ab wa kana qad sara lailatan wa juz'an minan nahar. Dia berjalan itu dari malam sampai sebagian siang. Nah itu, jadi malam berjalannya, ya musafir biasa suka jalan malam, ya, tapi sampai kepada siang, yaitu sudah berarti tadi itu ya perlu makan siang. Nah, goda itu. Ya, sampai siang, setelahnya dia sudah melampaui badaan jawaza as-sakhrah, sampai sudah melewati batu yang tadi dia tempat beristirahat. Qala araita is awaina ila sakhrati fa inni nasitul hut. Berkata si pemuda ini, ya, si pemuda ini yaitu Yusha bin Nun, ya, berkata kepada Nabi Musa, apakah kamu tidak perhatikan, kamu tidak tahu bahwa ketika kita berhenti tadi di satu batu yang kita istirahat itu, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Bukan dia lupa sama ikan, bukan. Dia tahu ikan itu emang ketinggalan dia, tapi dia maksudnya dia mau ceritakan tadi dia lihat itu ikan itu lompat itu dia lihat. Itu makanya dia tadi ditafsirannya kan bahwa ikan itu menempuh jalan yang aneh gitu. Itu si pemuda, tafsiran itu perkataan si pemuda, ya kan di situ dikatakan keluar ikan itu loncat dari tempat itu dengan fil bahri ajaba itu kan, wa takhaza sabilahu fil bahri ajaba. Itu emang si pemuda lihat gitu loh. Cuman dia lupa menceritakannya, ya terus saya jalan dia gitu. Sebetulnya ikannya dia tidak lupa, ikan yang nggak lupa sama ikan, tapi ikannya sudah loncat ke laut, ya dia kagak bawa. Nah, begitu disuruh ambil ikan itu, baru dia bilang sama Nabi Musa bahwa adalah kamu mengetahui bahwa aku lupa menceritakannya itu, bahwa tadi waktu kita berhenti di sana ikan itu sudah
nyebur atau sudah loncat ke laut ya. Doa amal wada. Takut lakina min safarina hadza nasoba. Kita sini sudah berjalan capek, letih ya kan. Jadi berjalan dia dari malam kemudian sampai sebagian siang. Qala araita idza iz awaina ila sakhrati fa inni nasitul hud. Ingatlah ketika kita berlindung atau kita beristirahat di sebuah batu, aku lupa menceritakan ikan di situ. Redaksi memang langsung ini nasitul hud. Ini aku lupa kepada ikan itu. Tapi dalam tafsirannya itu qala al-fata Yusak bin Nun hina talaba Musa minhu ya al-hud dilagada dia berkata araita hina iltaja'na ila sakhra allati nimtu indahnya ketika aku tidur kita tidur di batu itu maza hadasa minal amr ajib apa itu yang terjadi dengan suatu masalah yang sangat menakjubkan yaitu dia mengatakan laqad kharajal hud minal maktal. Ikan itu keluar dari kantong itu, loncat itu. Maktal, kemudian dia masuk ke laut. Fasbaha alaihi misal kuah. Kemarin jadilah laut itu seperti terowongan. Faqad nasitu an azkura dzalika. Aku lupa untuk mengingatkan itu. Jadi aku lupa untuk menceritakan itu. Jadi bukan aku lupa di situ memang redaksinya Pak ini nasitul hud. Aku lupa kepada ikan ini. Coba terjemah apa? Dia pembantu menjawab, tahukah engkau ketika ia mencari tempat berlindung di balik tersebut, kemudian aku lupa menceritakan dalam kurung menceritakan tentang ikan. Nah dalam kurung itu penafsiran supaya jelas gitu loh. Bukannya dia lupa ikannya, di situ memang langsung redaksinya aku lupa ikan. Tapi penafsirnya adalah aku lupa menceritakan tentang ikan tersebut. Yaitu ikan itu sudah keluar dari kantongnya itu ke laut. Jadi udah kita jalan, aku jalan saja. Cuman aku lupa menceritakannya itu. Gitu. Aku lupa menceritakannya hal tersebut. Ya. Jadi keluar ikan itu sudah dari tempatnya masuk ke laut dan jadi dia masuk seperti terowongan. Akod nasi itu ya, an azkura laka dzalika hina istaqastu. Nah, aku lupa itu untuk menceritakan hal tersebut ketika aku sudah bangun. Wa ma ansanihu ila syaitan an adzkura. Tidak ada yang melupakannya kecuali syaitan untuk mengingat menceritakan hal tersebut. Jadi yang melupakan ini adalah hanya sungguh yang melupakan aku untuk memberitahu kepada kamu tentang kisah yang aneh itu kecuali adalah setan tersebut. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan itu mengambil jalan ke laut itu dengan cara yang aneh. Ya, ikan itu ya mengambil jalan atau loncat ke laut ya. Karena amruhu ajaban yaitu caranya itu aneh sekali ya kan ya bagaimana kagak aneh. Ikan udah dipanggang kok. Ikan dipanggang udah dimasukkan ke dalam kantong ya kan. Dimasukkan ke dalam kantong kok hidup gitu, loncat. Kemudian dia masuk ke laut, lautnya kok membelah gitu, membeku gitu loh. Itu kan suatu yang aneh. Fil bahri ajaba itu aneh sekali gitu. Nah, ya, ikan itu. Ya ta'jabul fata min amrihi. Jadi si pemuda itu memang merasa takjub, aneh, kagum masalah urusan ikan itu li'annahu kana hutan masyuyan karena di sini saya diingatkan lagi karena ikan itu udah ikan dipanggang. Padabat fihi al-hayat. Kenapa kemudian dia jadi hidup, bergerak jadi hidup, wa dakhala al-bahra kemudian dia masuk ke laut. Qala dzalika makana nabiyyin. Ya. Kemudian kata Nabi Musa ini mengatakan itulah yang mana kita cari-cari itu justru di tempat itu. Yang tadi itu yang sudah diisyaratkan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan begitu dia akan menuju tempat itu. Kemudian dia mengatakan Nabi Musa inilah dibilang yang kita cari-cari. Ya, yang kita cari-cari karena itu alamat tujuan kita yaitu kita berdua akan berjumpa kepada seorang laki-laki yang soleh. Kemudian akhirnya dia kembali lagi. Dia
dia partadda ala asarihima. Kemudian dia kembali lagi mengikuti jalan tersebut ya. Jalan tersebut, jalan dia tadi yang mana dia liwati itu, karena itu emang alamat yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Dia akan berjumpa kepada terhadap orang laki-laki yang soleh tersebut, yaitu yang sudah dikenal, yaitu namanya Nabi Khidir ya. Kemudian dia ikuti ya jalan tersebut. Jalan yang pertama dia jalan itu di situ tidak keluar dari jalan itu sampai dia ketemu di situ. Wajada abdam min ibadina. Akhirnya sampai ketemu di situ yaitu salah satu hamba dari hamba-hamba kami, yaitu wajada al-Khidir. Itu dia berjumpa kepada Nabi Khidir alaihissalam inda sakhrati, yaitu di batu tersebut, allati faqada indaha al-hut, yang dimana ikan dia itu hilang di batu itu. Ditemui di situ Nabi Khidir. Ya fil hadis anna Musa wajadal Khidir musajjan bi thawbihi mustalqiyan al ard. Wa qala lahu assalamu alayka wa rafa'a ra'sahu. Wa qala wa anna bi ardika assalam. Jadi dalam hadis bahwa Nabi Musa berjumpa kepada Nabi Khidir sedang tidur berbaring mustalqiyan celentang di bumi. Kemudian dia mengucapkan salam, kemudian dia angkat kepalanya. Itu si pemuda Nabi Khidir itu sifatnya dikatakan atainahu rahmatan min indina, yang telah kami berikan kepada Nabi Khidir itu rahmat dari sisi kami. Ini juga kata rahmat yang menjadi khilaf itu, khilaf pendapat para ulama ini. Yaitu ketika itu ayu wahabanahu, artinya kami anugerahkan kepada Khidir itu nikmat yang besar, wa fadlan kabiran, anugerah yang besar, wahyal al-karamat, yaitu beberapa karamah, allati azharahullahu, yang mana Allah tampakkan kepada ala yadaihi, yaitu diberikan kepada Nabi Khidir. Nah, kembali tadi yang saya katakan bahwa Nabi pertama tentang Musa. Nah, ini Musa ini ada nggak banyak pendapat sih. Ya, ada paling hanya 3. Satu mengatakan Musa, ya kalau seperti ini sudah jelas bahwa ini Musa bin Imran, yaitu yang Nabi Musa yang mendapatkan Taurat. Jadi ada pendapat lain bahwa Musa juga masih keturunan Bani Israel, tetapi dikatakan dia seorang nabi, bukan seorang rasul. Gitu. Jawabannya banyak, sampai ada di dalam tafsir Marogi itu ada 5 poin. Logik begitu. Jadi antaranya bahwa kalau Nabi Musa yang nabi dan rasul, mana ada dia melebihi ilmunya itu daripada Khidir. Khidir itu kalau dia nih versi ini mengatakan bahwa Nabi Musa itu bukan nabi, bukannya nabi dan rasul, ya. Karena juga dia berpendapat bahwa Khidir itu juga bukannya nabi, orang yang soleh. Masa nabi lebih utama juga kepada orang yang soleh, gitu ilmunya gitu. Itu kesimpulan. Ada beberapa pendapat, ada 5 pendapat di situ. Jadi di antaranya bahwa Nabi Musa itu yang paling pokok ada 2 sajalah. Satu mengatakan Nabi Musa adalah Nabi Musa Nabi dan Rasul, yaitu ada juga Nabi Musa keturunan Bani Israel juga, sampai juga keturunannya ke sana kepada Yakub juga. Itu kepada Yakub juga. Yakub itu kan Bani Israel. Itu Musa itu yang pendapat yang lain yang bukan Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul, dia mengatakan dia hanya sebagai Nabi, juga Musa bin Usman kalau tidak salah disebut, bukan Musa bin Imran, bukan. Jadi Musa bin Usman yaitu dia Yusman namanya kalau nggak salah begitu. Itu bukannya Nabi dan Rasul, dia hanya seorang Nabi. Itu saja paling yang mendekati pendapatnya. Adapun yang lain barangkali lebih jauh lah, terlalu itu Nabi ya, masih dekat kan kalau Nabi dan juga keturunan Bani Israel, tapi bukan yang Musa yang itu yang mendapatkan Taurat atau yang tadi disebut di sini Kalimullah. Kalau sini sudah jelas tadi
Syekh Ali Sobuni menyebutkan Musa Al-Kalim. Yang kalimullah kan hanya Nabi Musa saja yang berbicara kepada Allah secara langsung, itu kan yang berdialog. Yang disebut Musa Kalimullah. Nah itu. Jadi dua itu pendapat. Yang kemudian kalau pemuda tadi barangkali sudah sindir, pemuda itu namanya Yusuf bin Nun, kemudian yang berpendapat adalah pembantu, pendapat ada pemuda, pendapat adalah murid. Ya, kita bisa gabungin ketiga-tiganya itu. Nah, kemudian tadi masalah ikan itu ada diceritakan, ada yang bilang ikannya dipanggang, ada yang menyebutkan dipanggang, ada yang mungkin ada yang lain tidak menyebutkan itu. Ya pokoknya ikan itu, kesimpulannya ikan itu ikan matang gitu saja. Adapun begitu juga tempatnya ini itu segala macam, maka pendapat yang di sini dikatakan di dalam kantong, ya sudah. Kalau miktal itu sebetulnya ya seperti kita itu ya tempat yang selalu sekarang kalau kita seperti ya rantang segala macam begitu. Ya udah diartikan pokoknya kantong itu udah nggak ada masalah ya kalau seperti itu. Kemudian Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir itu tadi ada perjalanan tadi makna hukoba ya. Makna hukoba itu ada 3 pendapat ya, kesimpulan 3 pendapat. Satu, hukoba itu 1 tahun, ada yang kedua adalah 70 tahun, ada yang 80 tahun. Maka disimpulkan oleh Syekh Ali Sobuni sudah bertahun-tahun, selesai sudah gitu. Biasa itu untuk memperkaya, ya, tafsir nggak ada bertentangan, cuma itu tidak ada bertentangan. Sebagaimana kita menafsirkan yang tempoh Ashabul Kahfi tidur 300 ditambah 9 tahun. Wasdadu tis'ah. Ya, tidak ada yang bertentangan. Kemudian Nabi Khidir ini ada yang mengatakan rajulun soleh. Ya, bukan juga seorang nabi. Jadi ada pendapat itu, dia adalah rajulun soleh. Kalau rajulun soleh itu berarti sesuai tadi itu bahwa Musa yang tadi itu Musa adalah seorang nabi. Jadi nggak terlalu jauh. Kalaupun dia belajar nanti kasih pengetahuannya lebih daripada Musa itu, karena dia cuma sekedar nabi, bukannya nabi yang nabi dan rasul, ya Musa kalimullah yang mendapat Taurat itu, yang pendapat yang masuk. Nah, karena kemudian yang tentunya yang pendapat yang mendekati itu yang umumnya yang ditafsirkan oleh Syekh Ali Sobuni yaitu Khidir adalah seorang nabi. Kalau seorang nabi berarti Musanya juga, nah itu jelas Musanya berarti memang Musa kalimullah. Musa yang mendapatkan Musa alaihissalam yang mendapatkan Taurat. Dia memang seorang nabi. Jadi 2 pendapat di situ. Ada rajulun soleh saja, ada yang mengatakan dia seorang nabi. Nah disebut yang kita udah maklum sebut Nabi Khidir. Berarti Musanya udah dipastikan Musanya adalah Musa yang bin Imran, yaitu yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Ya, itu. Barangkali itu ya kesimpulannya itu saja dokter yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Al-Manfaat boleh dokter untuk mengomentari atau meringkas atau menyimpulkan, silakan. Terima kasih. Ada pertanyaan sedikit dari saya dulu, Ustaz. Masih bisa nanya sedikit ya? Itu Nabi Musa alaihissalam itu asbabun nuzulnya apa, kok dia disuruh menemui seseorang oleh Allah itu? Apakah ada perbuatan sebelumnya sehingga dia diingatkan Allah supaya menemui seseorang gitu? Nah itu kan cerita berikutnya nanti menemui Nabi Khidir itu, karena di sana ada cerita kan tentang yang anak yang 3 kejadian, yaitu anak yang soleh yang dibunuh, kemudian membangun tembok, anak yang kemudian perahu yang dibolongin. Nah, udah skenario Allah itu sudah akan terjadi seperti itu. Maka Nabi Khidir itulah yang menyelamatkan mereka itu. Maka Nabi Musa juga tadi kan sebelumnya juga sudah diwahyukan untuk di sini juga ada hikmah lagi begini. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat walaupun di situ ya masih nabi juga ya. Jadi kadang-kadang ilmu itu Allah memberikan kepada masing-masing. Ya, itu ada istilah namanya likulli syai'in maziyah. Ya, likulli syai'in maziyah. Bisa murid saya itu walaupun dia semester 1
ada pengetahuan yang lebih tahu dia daripada saya. Oleh karena itu ada ungkapan uzil hikmata min ay afwahin kharajat. Ambillah hikmah itu, arti ilmu pengetahuan dari mana saja, dari mulut siapa saja, kalau itu emang kebenaran ambil. Nah, jadi kenapa? Karena Allah memberikan itu keistimewaan kepada orang itu masing-masing, mempunyai kelebihan masing-masing. Walaupun dia murid, bisa saja di satu hal bisa lebih tahu. Itu dalam perjalanan hidup itu sudah menjadi sunatullah, menjadi pelajaran kita sekarang ini. Jadi jangan suka juga kita itu kalau dinasihati kepada orang masyarakat biasa itu, wah lu siapa? Gua ini udah menteri, gua ini udah kiai, gua ini udah ustadz gitu. Lu siapa menasihatin kita? Ya kita lihat dulu menasihati benar apa kagak. Ya, seperti hikmah itu dicontohkan, seandainya ada orang gila pun katanya menunjukkan kita di situ, jangan lewat situ, di situ ada lubang. Apakah kita menyelonong saja? Ternyata betul kalau orang nyelonong itu injak lubang dia kecebur. Padahal dia orang gila. Nah, ya kan? Jadi khuzil hikmata, ambillah hikmah itu, kebenaran itu keluar dari mulut siapa saja. Nah, begitu. Nah, begini juga bahwa ilmu juga begitu. Jadi Allah kasih di kulli syai'in maziyah, masing-masing sesuatu itu mempunyai kelebihan. Jadi supaya ini juga sudah menjadi sunatullah sekarang ini kita. Ya, begitu. Ya. Jadi pengetahuan itu kadang-kadang murid saja atau anak buah atau kuli kita atau pembantu kita, kadang ada yang lebih tahu dari kita. Ya. Coba contohnya barangkali kalau pembantu kita rumah tangga masalah masakan lah, cara masak ya kan, bisa saja dia lebih tahu, dia ini masak begini, enggak Pak begini, itu jangan ngotot, gua majukan lu, ya enggak begitu juga kan kita, dia yang pengalaman kan begitu. Nah, seperti begitulah. Itu sudah menjadi sunatullah dalam segala hal dalam kehidupan kita. Begitu, oleh karena itu Allah contohkanlah kepada Musa ini kepada Nabi Khidir. Maka tadi juga kalau dalam tafsirannya kok, kenapa ini Nabi Musa jangan ke situ, apa sih itu? Nah, tadi itu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya bahwa sebelumnya udah dikasih tahu. Nah, itu Nabi Musa diwahyukan sampai harus bawa ikan, kan gitu. Itu di dalam hadis itu begitu. Harus bawa ikan. Kemudian nanti kalau di mana ikan itu hilang, disitulah itu kamu bertemu itu. Sedangkan dicerita di Al-Qur'annya kan kagak ada itu. Langsung saja Nabi Musa jalan kepada pemuda gitu kan. Nggak ada ceritanya di sebelumnya. Nah itu, tapi di dalam hadisnya itu ada. Nah, itu tadi yang dokter sebutkan asbabun nuzulnya begitu. Nabi Musa sebelumnya udah diperintahkan untuk berjalan dan membawa bekalnya ikan. Bahkan nanti dikasih tahu bahwa kamu akan bertemu dengan orang yang soleh. Di mana? Itu di tempat pertemuan dua laut, dan di mana ikan kamu hilang, dan disitulah orang itu. Itu dok. Ya, saya mohon izin. Saya pernah mendengar katanya ada hadis bahwa Nabi Musa alaihissalam itu ditegur oleh Allah karena beliau menganggap dia yang paling tahu masa itu. Iya, betul ada. Sehingga dikasih pelajaran supaya dia ngilmu lagi gitu. Iya. Itu juga termasuk bagian asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzulnya seperti itu juga bisa. Karena di dalam ulumul Quran ada satu ayat, tapi asbabun nuzulnya itu bermacam-macam. Gitu. Asbabun nuzulnya bermacam-macam. Jadi artinya bermacam-macam asbabun nuzul, tetapi ceritanya Al-Qur'annya itu satu. Gitu. Jadi ada ini ada yang sampai artinya sampai 3 macam. 3 macam asbabun nuzul. Ada lagi sebaliknya ada asbabun nuzulnya 1, tapi Qur'annya itu dua kali. Seperti surat Fatihah. Surat Fatihah itu kan turun 2 kali. Ada yang bilang pernah di Mekah sekali, begitu hijrah ke Madinah itu ayat jelas ya kan dibilang kan ayatnya Makkiyah. Tapi begitu hijrah ke Madinah turun lagi ayat itu. Artinya untuk memperingat. Ada yang bilang ya untuk memperkuat begitu pentingnya surat Fatihah segala macam. Seperti itu. Jadi ada yang satu suratnya itu asbabunnya asbabunnya 1, tapi Al-Qur'annya itu turunnya 2 kali. Dan sebaliknya. Asbabunnya bermacam-macam tapi ayatnya sekali. Ayatnya bermacam-macam, asbabun nuzulnya sekali. Ada juga model begitu. Ya. Betul itu. Itu yang justru itu yang sering kita dengar justru itu. Yang ini yang belum kita dengar justru kan Dok ya. Yang sering kita dengar itu Nabi Musa menyombongkan diri bahwa aku orang yang lebih hebat.
menyombongkan diri. Makanya betul Allah uji. Ini aku buktikan nanti ada orang yang bukan nabi, ini itu tadi itu bukan nabi, bukan rasul, orang yang soleh, ilmunya lebih sama dengan masalah Harut wa Marut. Kemudian Nabi Ibrahim juga waktu dia menyombongkan diri kan seperti itu juga. Dia bilang nggak ada orang yang berkorban seperti aku. Kalau Nabi Ibrahim kan kalau korban kambing sampai 500, onta apa berapa 500 100 onta, 500 kambing gitu. Kan dia menyombongkan diri. Juga begitu kan. Gak ada orang yang berkorban seperti aku, kata Nabi Ibrahim. Apa saja pun disuruh korbanin oleh Allah, aku korbanin. Hatta anakku. Kan begitu dia. Ya langsung dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nabi Ibrahim kan begitu asalnya juga. Nah, kenapa disuruh suruh nyembelih anaknya? Karena dia pernah mengungkapkan begitu. Gak ada yang berkorban yang banyak kecuali aku. Gitu. Ya, memang benar, faktanya begitu. Dia bilang yang adanya Allah mau suruh motong anakku, kan aku potong, aku korbanin yang akhirnya itu Allah coba. Jadi betul itu yang itu juga termasuk. Tapi inilah hikmahnya juga kita mengkaji ini. Itu di dalam tafsir lain dok. Sobuni tidak mengambil itu dia tidak mengambil itu tadi. Hanya cerita tadi aja kalau didahulukan itu. Yang masalah suruh bawa ikan, suruh ketemu orang soleh, begitu saja. Jadi tidak menceritakan. Nah, itu awalnya. Tapi nanti barangkali di akhir saya belum baca sampai akhirnya di ringkasannya kesimpulan barangkali ada barangkali ya. Nanti saya kita lihat. Tapi yang jelas bahwa awal kita udah selesai menceritakan itu, di situ di awalnya dia tidak menceritakan itu. Ya. Ini ada pertanyaan tapi mungkin bisa dijelaskan pekan berikutnya saja, yaitu tentang nasab daripada Nabi Khidir gitu. Apakah bersambung ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam atau tidak gitu? Kalau nasabnya saya belum kalau saya sendiri belum mendapatkan gitu nasabnya. Nanti apa namanya kalau gitu nanti saya cari lagi apa namanya dalam tafsir yang lain di sini karena tidak menyebutkan hanya Nabi Khidir kan ini belum diceritakan. Ya. Nabi Khidir belum diceritakan nanti saja. Jadi juga saya juga belum emang kalau tanya itu belum bisa jawab nanti kan baru cerita tentang Nabi Khidirnya. Ini belum disebut. Di sini hanya baru dikatakan siapa itu Nabi Khidir itu dikatakan kami ajarkan ilmu khusus dari kami yang tidak diketahui kecuali dengan taufik kami. Nah di sini ataini rahmatan min indina wahabna lahu nikmatan azimatan wa fadlan kabirna wa hiyal karamat allati azrallahu taala baina yadayhi wa 'allamnahu min ladunna ilma, artinya aku berikan ilmu khusus ya dari kami itu yang tidak ada yang mengetahui kecuali dengan taufik kami, yaitu ilmu al-ghuyub tentang yang gaib. Yang gaib yang itu tadi yang hanya Nabi Khidir yang nanti bakalan ceritanya juga kan belum ya lagi. Tentang gaib masalah kenapa perahu dibolongin kan belum, tapi Nabi Khidir udah tahu. Nah itu maksudnya ilmu itu. Al-ghuyub kalau ulama ini tafsirannya boleh saya lagi kita baca karena ada pertanyaan. Nah, kemudian yaitu ilmu apa namanya ilmu yang gaib yang diberikan kepada Nabi Khidir itu ilmu robani, itu ilmu ketuhanan samratul ikhlas karena buah daripada keikhlasan wa taqwa dan takwa. Uyusama al ilmu laduni. Ilmu laduni yang kalau di dalam nahu itu laduni itu sedikit sekali. Laduni kola itu sedikit sekali ilmu laduni itu. Yurisuhu Allahu yuwarisuhu Allahu liman akhlasa al-ubudiyah. Nah, jadi Nabi Khidir itu karena dia beribadah kepada Allah itu sangat ikhlas gitu loh. Jadi diwariskan oleh Allah SWT bagi orang yang mengikhlaskan ibadah ya karena Allah Subhanahu wa taala tidak untuk mendapat dari kerjanya itu dari ibadahnya itu susahnya itu tidak lain hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang disebut nama di sini wa innama huwa hibatur rahman liman khassahu Allahu bil qurbi wal wilayah wal karamah, yaitu di mana Allah menganugerahkan ya kepada orang yang mengkhususkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
wal wilayah wal karamah. Itu wilayah, yaitu wilayah kepemimpinan, penguasaan, wal karamah, dan ya karamah sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, karomat itu, nah kalau dibilang karomat di sini sebetulnya kalau kita kembali lagi yang dulu pernah saya jelaskan, karomah itu orang manusia biasa. Ya kalau nabi itu kan diberikan wahyu. Wahyu. Kemudian kalau wali disebut namanya apa namanya? Kalau wali itu namanya apa? Karomah. Ya karomah. Manusia biasa. Ilham. Ilham. Ilham, ya itu manusia biasa. Itu mukjizat, karomat. Manusia itu biasa ilham. Waktu wali-waliullah juga disebut dan juga dibilang itu karomah, disebut juga karomah. Kalau kita itu apa namanya? Ya kalau kita itu namanya diilhami, gitu. Ya diilhami. Kalau wali itu nama karamat. Kalau apa nama nabi dan rasul yaitu mukjizat, ya itu sebagai wahyu Allah. Kemudian waliullah itu adalah karamat. Nah, kalau kita ini maunat, ya dia bilang adalah maunat, ya maunat, kalau jadi mukjizat, karomat, maunat, anunya begitu urut-urutannya. Kalau wahyu, kemudian wahyu, ilham, insting, nah itu gitu. Jadi wahyu, ilham manusia biasa kepada binatang itu insting. Kalau mukjizat itu yaitu tadi kepada rasul, kemudian karamat kepada wali, kemudian apa namanya manusia. Apa namanya? Apa tadi? Maunah. Hah? Maunah itu. Jadi maunat. Jadi mukjizat, karamat, maunat. Seperti itu. Baik, Ustaz. Karena tadi itu juga kayaknya berdasarkan ya khilaf siapa Nabi Khidir juga gitu. Kalau dikatakan karamat berarti dia bukan mukjizat itu. Berarti bukannya nabi dan rasul dia. Ya kalau dia katakan orang soleh, ya itu yang tadi dikatakan orang soleh. Ya, itu berdasarkan juga emang dari awal tadi sudah saya sebutkan berbeda ulama berbeda pendapat siapa Nabi Khidir, sebagaimana juga perbedaan tadi siapa Nabi Musa itu. Ya, yang paling mendekati satu Nabi Musa sebagai orang nabi, satu yaitu Musa bukan bin Imran, tapi Musa yang lain, tapi keturunan Bani Israel juga, nasabnya juga sama sampai kepada Nabi Yakub juga. Kemudian yang disepakati ulama, jumhur ulama adalah Musa kalimullah, sahibul apa namanya Taurat, yaitu bin Imran, seorang nabi dan rasul. Nah, kemudian di sini ada dua pendapat, Musa orang sebagai orang biasa, kemudian orang yang soleh, yang kedua adalah Nabi Musa Khidir itu orang yang soleh, yang kedua adalah sebagai seorang nabi. Oleh karena itu kalau disebut di sini dikatakan karomat, ya berarti bukannya seorang nabi, itu seorang biasa, tapi rajulun soleh, yang orang yang mengikhlaskan ibadah, betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepadanya. Ya. Baik Ustaz, pukul 9. Tentunya menarik nih, insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi Ustaz. Ya. Mohon ditutup dengan doa Ustaz, silakan. Ya, Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, 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 ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin, wa sholli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin, wa sholli wa sallim ala tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulullah wa rabbil alamin. Anna bihamdi yu'afina amahu yukab mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tahhirna biha min jami'is sayiat, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha hasal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamamatil a'da.
Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal wala wal fasha wal munkar wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan shalihan wa qalban khashi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min haulal arba'. Allahumma inna nas'aluka bi hadzal syahran mubarakan wa inna fihi 'ala siyam wal qiyam 'ala tilawatil Qur'an. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar ya Qahhar ya Jabbar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.